Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari wal Imam az-Zabidi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi sa'idis salihin fid darain amin ila an qala an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ka'anni anzuru ila wabisit tib fi mafriqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. بسم الله الرحمن الرحيم. Hasbuk. Hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina ayyubu tasilu uryanan fa qarra alaihi jaradun min dahabin faja'ala Abu Ayyub yahtasi fi sawbihi fanadahu rabbuhu ya Ayyub alam akun abnaituka amma taro qala bala wa izzatika bala wa izzatika walakin la inna li an barakatik. Hasbuk. Sallallahu alaihi wasallam hasbuk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi laqiyahu fi ba'di turuqi madinati wa huwa junub qala fan khanastu min fadhu fadha abatu
kuntu junuban. junuban ka fakarit wa an Ujalisaka. ujalisaka wa ana ala ghaira tahara faqala subhanallahi inna mu'mina la yanjus jus. Hasbuk. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سأل النبي صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم. وسلم أن يركض أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنوب. Hasbuk. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم Sallam. قال إذا جلس بين سؤابها لا Al-arba'i. ثم جعلها فقد وجب الغسل. Hasbuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk. Sallallahu alaihi wasallam. وأنا حائض وفي رواية وهو في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. Hasbuk. Sallallahu alaihi wasallam. Thiyaba. Thiyaba. Hasbuk. Sallallahu alaihi wasallam. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. Hasbuk. وفي رواية عنها قالت فعلت إحدانا إذا كانت حائض Fa'arada. النبي Sallallahu alaihi wasallam. أن يباشرها أمرها أن تغتسل في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك
sallallahu alaihi wasallam. Yamliku irbahu. Hasbuk. النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من إحداكن قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. Di suatu hari Nabi Muhammad SAW di hari lebaran Idul Adha atau Idul Fitri keluar melewati perempuan. Faqal ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Kata Nabi Muhammad, wahai perempuan, jamaah perempuan, ya banyak-banyaklah sedekah. Karena kan biasa yang pelit sedekah itu betina. Susah mau ngeluarin duit, mikir 1000 kali. Sayanglah, disimpan sampailah busuk makanan. Akhirnya jauh-jauh dibuang. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Alasannya Nabi memerintahkan mereka untuk banyak sedekah, kata Nabi, karena aku melihat paling banyaknya penduduk api neraka adalah perempuan. Jadi paling banyak penduduk api neraka adalah perempuan. Faqulna wa bima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Perempuan ini nanya, alasannya ngapa? Kenapa paling banyak penduduk api neraka perempuan? Qal tukthirna la'na. Kalian ini perempuan tu sifatnya biasanya cepat atau banyak mencaci. Ngatoi wong paling cepat, itu betina, ya kan? Wa takfurnal ashir. Wa takfurnal ashir, dan kalian itu cepat lupa sama kebaikan seseorang. Di riwayat lain Nabi menjelaskan, kalau suami kalian itu misalkan 10 kali melakukan kebaikan, kemudian sekali saja berbuat kesalahan, langsung kalian mengatakan, oh wong ini tidak pernah aku nyingok baik sama sekali. Padahal 10 kali selang duit, bini ini minta duit, kasih, minta lagi dikasih, minta. Yang ke-11 kali, tak katik dek, kaget dulu. Wah, katik tak pernah ngejuk duit, lupa yang 10 tadi tu. Ini sifat betina memang. Dan itu sudah dikasih tahu sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu lebih mengingat sifat atau kelakuan suaminya yang jelek. Yang baiknya lupa kalau. Oleh sebab inilah perempuan banyak masuk neraka, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakun. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat ada orang yang akal dan agamanya kurang, maksudnya perempuan, akalnya lebih sedikit atau setengah daripada akal laki-laki, agamanya juga begitu, tapi kata Nabi, azhaba lebih cepat atau paling cepat mengalahkan akalnya laki-laki yang kuat. Betina atau perempuan itu kan lemah, tapi dengan tipu dayanya seorang laki-laki yang perkasa, yang cerdas, yang punya semuanya, itu bisa tergelincir karena tipu daya perempuan tadi. Inna kaidakunna azim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati tipu daya syaitan, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tapi kalau ketika mensifati tipu daya perempuan, azim, kata Allah. Cerita Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf, Zulaikha ingin mengajak Nabi Yusuf berbuat yang tidak pantas. Walhasil panjang lebar, Zulaikha akhirnya kepergok,
langsung pura-pura terzolimi. Padahal dia yang ngajak. Pura-pura terzolimi. Yusuf ngajak aku. Akhirnya Allah di situ keluarkan mukjizat buat Nabi Yusuf. Bayi yang belum bisa berbicara. Kata bayi, lihat gamis Nabi Yusuf. Kalau yang robek bagian depan berarti Yusuf yang istilahnya pelaku. Tapi kalau yang robek bagian belakang berarti Zulaikha yang pelaku. Soalnya kan kalau bagian depan berarti dia pas nak nebab dikoyai ini. Tapi kalau yang belakang pas mau berlari kabur Zulaikha yang ngajak narik. Tak tahu ya pas dilihat memang yang robek bagian belakang. Tak taunya yang ngajak memang Zulaikha. Tak mungkin Nabi Yusuf ngajak. Akhirnya di situ di akhir cerita atau di pertengahan cerita di surat Yusuf itu Allah mensifatkan inna kaidakunna azim. Sungguh wahai perempuan tipu daya kalian itu sangat besar sekali, sangat berbahaya. Makanya tadi kita tadi belajar bab nikah, kata Nabi besar Muhammad SAW, yang ada rasa hasrat ingin menikah, nikah. Karena perempuan itu pintu terbesar bagi setan untuk masuk ke hati manusia. Inna kaidakunna azim. Tapi ketika Allah mensifati tipu daya setan, inna kaidasyaitani kana dhaifa. Tipu daya setan lemah sekali. Setan kita auzubillahi minasyaitonirrajim kabur. Tapi kalau dia melewati tipu daya perempuan, inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan sangat besar sekali. Makanya kata Nabi besar Muhammad, aku tidak melihat ada orang yang akal agamanya kurang tapi cepat menipu laki-laki yang kuat. Ditanya lagi sama perempuan, ya Rasulullah, wa ma nuqsanu dinina wa aklina. Kok bisa agama dan akal kami ini kurang atau tidak seperti laki-laki? Qal alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul. Ya, kekurangan akal di sini bukan artinya perempuan itu bodoh-bodoh, bukan. Ini juga kadang salah orang ingin memahami hadis ini cuman dibawa dengan rasa pengen ngancur ke Islam. Akhirnya Islam ini memojokkan perempuan. Tidak. Maksud akal di sini setengah karena perempuan itu biasanya itu hal-hal yang dia yang dia hukumi, yang dia rasakan dengan perasaan semua. Bukan dengan akal atau bukan dengan logika, bukan dengan bukti, bukan dengan hukum. Makanya kalau yang mendidik anak itu ibu saja tanpa bapak, kacau anak tadi. Ibu lembut, tak tega, janganlah kasihan, janganlah, lebih ke perasaan. Bapak yang harus tegas karena bapak tahu dengan akal, dengan pengalaman, dengan ajaran Islam, bapak tahu kedepannya ini baik untuk anak tadi. Lemah akal perempuan di situ, kata Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kesaksian perempuan tidak boleh satu perempuan, harus dua. Kalau laki-laki satu cukup, misalkan, atau dua laki-laki berarti perempuan 4. Satu laki-laki, 2 perempuan baru diterima. Tapi 2 perempuan tidak diterima, harus 4. Laki-laki 2 cukup. Jadi satu laki-laki itu dibandingkan dengan 2 perempuan. Karena tadi kaget kalau dia nak bersaksi, kesian, dia ini dicambuk, sudahlah, tidak jadi bersaksi atau dibohongi saksinya. Itu karena terlalu baper, cepat kebawa perasaan, itu sifat perempuan. Adapun setengah agamanya atau setengah lemah agamanya dibandingkan laki-laki karena perempuan ada masa-masa haid, masa-masa datang bulan, yang mana ketika datang bulan tidak sholat, tidak puasa. Beda dengan laki-laki yang selalu sholat. Jangan dikira ketika kita ini biasa sholat. Coba kita biasa baca Quran, terus tidak baca Quran, lain. Jiwa kita ini lain, rungsing, sumpek, lain bawaannya. Itu kenapa? Tadi ruh tadi butuh dengan siraman rohani yang berkaitan dengan Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Makan kita, minum enak semua, tempat tidur enak, cuman ruh kita ini kosong masih. Kenapa? Lama tak pergi majlis taklim. Roh kita ini kosong. Kenapa? Lama tidak mendengar qasidah-qasidah Nabi besar Muhammad. Roh kita ini kosong. Kenapa? Orang Singapura lama tidak membaca Al-Quran. Itu bukan urusan badan, bukan urusan jasad, tapi urusan ruh. Nah, perempuan, bayangkan perempuan setiap sebulan paling sedikit misalkan berapa? Seminggu taruhlah biasanya perempuan, atau 10 hari. Bayangkan 10 hari mereka tidak sholat, mereka tidak membaca Al-Quran, mereka itu kan. Cuman jelas ada baca-bacaan yang lain yang disiapkan oleh syariat Islam. Cuman kekosongan mereka ini itulah yang menyebabkan agama mereka setengah dibandingkan agama laki-laki. Ini hadis yang sangat luar biasa menjelaskan hukum perempuan. Dan kalau kita lihat rata-rata bab haid
Masalah haid yang ada di hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW itu kebanyakan menjelaskan tentang bagaimana Islam ini menghadapi perempuan yang haid. Karena kalau kita baca sejarah bagaimana Yahudi itu kalau istrinya lagi haid itu ditaruh di ujung rumah, bukan di ujung rumah, bukan di dalam rumah. Jadi setiap orang Yahudi itu punya gubuk di ujung tanah dia, di ujung halaman. Jadi perempuan, istrinya misalkan lagi haid, tidak boleh tidur serumah, sekamar, tinggal serumah tidak boleh, makan pun senampan tidak boleh, sesufur tidak boleh. Pisah, seperti binatang. Nah, itu bangsa Yahudi. Nah, jadi disiapkan gubuk, haid masuk situ langsung. Tidak keluar sampai dia suci. Nasrani kebalikan. Tidak ada batasan, walaupun lagi haid. Sampai berhubungan pun tidak kata batasan, walaupun perempuan tadi lagi haid. Datang Islam tengah-tengah. Makanya khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara ada yang di tengah-tengah. Islam tengah-tengah. Tidak terlalu mengasingkan perempuan yang haid, juga tidak terlalu membaur dengan perempuan yang lagi haid. Boleh. Bahkan kita baca tadi hadis-hadisnya, Nabi tidur tetap sama istri yang haid. Dikira istri Nabi Ummu Salamah tadi ketika lagi haid tidak boleh tidur sekasur. Kata Nabi, kenapa? Aku lagi haid ya Rasulullah. Saya ini ditarik lagi sama Nabi, tidur lagi selimut. Tidak apa-apa. Yang penting jangan berhubungan. Makanya Islam tadi ya sebaik-baiknya agama. Tidak diasingkan, makan bareng. Tadi Sayyidah Aisyah mandi bareng, lagi haid mandi bareng dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah lagi haid, Nabi lagi etikaf, sandaran di pahanya Sayyidah Aisyah, dibersihkan rambutnya sama Sayyidah lagi haid. Nah, kebanyakan hadis-hadis tentang haid membahas masalah itu. Karena haid itu dikira sama orang-orang dulu seperti Yahudi. Artinya diasingkan. Atau seperti orang Nasrani, boleh kita berhubungan dengan istri yang sedang haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Haid itu adza, gangguan atau kotoran. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhilah. Maksud jauhilah sini maksud jangan berhubungan dengan istri kalian ketika istri kalian sedang haid. Wallahu a'lam. Terus baca. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk. Thauba. Fi nubdatin min qusdi adfarin wa kunna nunha an ittiba'il janaiz. Hasbuk. Sallallahu alaihi wasallam. Fatatohari biha
tatahari bazabtuha ilayya fakultu tatabba'i biha asarat dan Hasbuk. وعنها رضي الله عنها قالت لا مع النبي صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسك الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلي رأسك وامشكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحسبة فأمرني بتنعيم مكان عمرتي التي أسلمت. Hasbuk. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk. Bi umratin hasbuk. Fa ahalla ba'duhum hasbuk. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت لها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحر رواية عنك Aharuriyatun. رواية عنك Ala aharuriyatun. أحر رية عنك كنا نحيض مع النبي صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم. وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله. Hasbuk. عن ام سلمة رضي الله عنها حديث حيضها وهي مع النبي صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم. فيها حملت ثم قالت في هذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو Shaimun. Hasbuk. عن أم أتية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج أوائكم وزوات خدور والهديان وليشهدن خير ودعوات مؤمنين Wa ya'tazilu. ويعزل هديان مصلى قيل لها هديان قال أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا. Hasbuk. وعنها رضي
wasallam. Inna Safiyata qad hadat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allaha tahbisuna alam takun tafat ma'akunna faqalu bala qala fakhruji. Hasbuk. عن سمورة بن جندب رضي الله عنه Jundub betul. Samurah bin Jundub. عن سمورة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت ببطنه فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشات بهداء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حمرته إذا سجد أصابها بعض ثوبه. Hasbuk. عن عائشة زوج النبي صلى الله رضي الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه Sallallahu وسلم alaihi wasallam. في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيدة أو بذات الجيش انقطع الظل وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال ألا ترى ما صنعت عائشة فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ قد نام وقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يدعو أذني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا الإقد تحته. حسبك. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي مسرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت للأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته صلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. حسبك. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhaym bin
sallallahu alaihi wasallam. بنحو فلقيه رجل فسلم عليه ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. حتى أقبل على الرداء فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. Hasbuk. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-alim al-allamah al-muhaddits Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-qawaid al-asasiyah fi ilm al-mustalah ila an qala al-farqu baina al-hadith al-qudsi wal-Qur'an. Masih di dalam pembahasan tentang apa perbedaan hadis qudsi dan Al-Qur'an. Yang mana sudah kita jelaskan minggu kemarin apa itu hadis qudsi, yaitu adalah hadis yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafadznya dari Nabi namun maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya hadis qudsi dan Al-Qur'an? Yang pertama, al-awwalu al-Qur'anu mu'jizatun baqiyatun ala marrid duhur mahfuzun minat taghyid wat tabdil. Al-Qur'an adalah mukjizat baqiyah yang kekal abadi ala marrid duhur sampai hari akhir, mahfuzun minat taghyir wat tabdil, yang terjaga dari perubahan atau otak-atik tangan manusia, yaitu Al-Qur'an. Mutawatirul lafzi fi jami'i kalimatihi wa hurufihi wa uslubihi. Tawatur lafadznya. Tawatur itu ma rawahu jam'un an jam'in. Jadi ada namanya sanad mutawatir. Kita sering dengar hadis mutawatir. Pengertian mutawatir atau gambaran mutawatir itu seperti ini. Hadis tersebut atau ini Al-Qur'an diriwayatkan dari sahabat dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian dari sahabat meriwayatkan kepada muridnya, muridnya juga banyak, muridnya meriwayatkan lagi kepada generasi setelahnya juga banyak, jumlahnya itu. Sekiranya mustahil ya jumlah yang banyak ini salah, juga mustahil jumlah yang banyak ini sepakat untuk berbohong, itu mutawatir. Misalkan gini weh, majlis atau madrasah kita malam hari ini, ketika bubar ini jumlahnya banyak kan, 40 orang, yang mana 40 orang atau 40 lah kurang lebih, 30-40 mustahil sepakat bohong, pasti mustahil. Kalau 2-3 orang mungkin sepakat untuk bohong. Mustahil juga salah. Masa 40 orang salah semua, berarti kan tidur galau berarti di juru majlis tadi itu. Ini tidak, mustahil salah semua. Mengatakan misalkan tadi kami pas di majlis, ada cerita apa ini? Misalkan ustadznya pakai imamah hijau. Ini antum meriwayatkan ustadznya pakai imamah hijau. Ini yang meriwayatkan 30 orang. Mustahil salah lihat. Mungkin kalau satu, matanya rabun, tidak bisa bedakan biru sama hijau misalkan, atau ada orang ini kan matanya biru dia ngomong hijau, atau bohong, mau bilang ustaznya pakai imamah putih, 1-2 orang mungkin, tapi 30 mustahil bohong, 30 mustahil semuanya salah. Nah, periwayatan ini namanya mutawatir. Tapi syaratnya harus dari generasi pertama sampai generasi terakhir, jumlah yang banyak dari awal sampai akhir. Dari sahabat 30-40 sahabat, tabi'in juga begitu, tabi'in juga begitu sampai ke Imam Bukhari, ya kan? Atau Al-Qur'an kan mutawatir.
Bagaimana mutawatir? Karena kita yakin satu huruf ini, yakin ini dari Allah. Kenapa kita bisa yakin? Karena Al-Quran dijaga. Selain dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, periwayatannya juga mutawatir. Yang meriwayatkan Al-Quran ini banyak. Dari setiap generasi ratusan ulama meriwayatkan Al-Quran, sehingga timbul di dalam diri kita rasa yakin ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian mutawatir. Dan itu hanya dimiliki oleh Al-Quran dan beberapa hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa hadis Nabi ada yang sanadnya mutawatir, tapi tidak semua. Mungkin ratusan kurang lebih hadis Nabi besar Muhammad yang sanadnya mutawatir. Dan hukum mutawatir ini berat kalau kita ingkari. Orang yang tahu, misalkan tahu ini hadis sanadnya mutawatir, terus dia tidak percaya dengan hadis itu, bisa-bisa dia kafir. Kenapa kafir? Ini jelas hadis dari Nabi, masih teka, berarti kan melawan perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad mutawatir, fungsinya di situ. Jadi menimbulkan ilmu al-qat'i, yakin sudah dalam diri kita ini benar Nabi yang ngomong. Ini benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya ada di Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an mutawatir dari ujung sampai ujung. Dari alif lam mim atau dari Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Tertibnya, hurufnya, tertib suratnya, tertib ayatnya, berhenti ayatnya di sini alhamdulillahi rabbil alamin, situ ar-rahmanir rahim, situ. Itu semua mutawatir yang menertibkan Nabi besar Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya Al-Quran dan hadis qudsi. Sedangkan hadis qudsi tidak. Hadis qudsi hukumnya seperti hadis Nabi yang lain. Kalau sanadnya mutawatir, ya sudah, hadis qudsi ini juga mutawatir. Kalau sanadnya tidak mutawatir, hadis qudsi juga tidak mutawatir. Itu perbedaan yang pertama antara hadis qudsi dan Al-Quran. Kemudian ats-tsani, itu udah pernah bahas kan, nabi ketiga kok saya, cuma tidak apa-apa kita ulang. Ats-tsani hurmatu riwayatihi bil makna. Tidak boleh kita meriwayatkan Al-Quran dengan makna. Ingat kan minggu kemarin apa kita jelaskan. Misalkan di hadis, masalah innamal amalu binniyat. Anak ingat pengertian atau makna dari hadis Nabi innamal amalu binniyat. Lafadznya saya lupa. Jadi ketika Anda bilang ke antum, ada hadis Nabi yang menyebutkan pokoknya amal itu tergantung pada niatnya. Misalkan Anda rubah al-amalu binniyah begitu, atau au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya periwayatan dengan makna. Maksud makna di sini bukan terjemahan, bukan. Maksud makna di sini merubah lafaz Nabi, itu makna. Jadi makna yang di sini diharamkan meriwayatkan Al-Quran dengan makna. Makna di sini bukan terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bukan. Tapi makna di sini maksudnya merubah lafadznya. Itu makna. Di dalam hadis boleh. Ketika saya bingung lupa lafadz innamal a'malu binniyat. Yang anak ingat pokoknya al-amalu binniyah. Maknanya kan atau artinya kan sama. Amal itu tergantung niatnya. Baik lafadznya al-amalu binniyah atau innamal a'malu binniyat sama artinya, tapi lafadznya beda. Lafadz Nabi yang mana innamal a'malu binniyat. Cuman ana rubah karena ana lupa lafadz Nabi, ana rubah dengan lafadz ana sendiri. Itu di dalam hadis kebanyakan ulama membolehkan. Tapi di dalam Al-Qur'an tidak boleh. Kalau kita lupa sama ayat, ayat itu apa pokoknya ayat itu au kama qala au kama qala di Al-Qur'an. Jadi kalau kita lupa dengan ayat, diam. Jangan kita paksa ingin menyebutkan lafadznya, tapi akhirnya kita ngarang lafadznya itu, tidak boleh. Haram hukumnya. Tapi kalau kita lupa ayatnya, kita ingat terjemahannya, kita ingat kandungan atau pengertian ayatnya, tidak apa-apa kita sebutkan baik terjemahannya. Jangan maksudnya enggak pakai bahasa Arab, akhirnya kacau balau kan itu.
Itu perbedaan kedua antara Al-Quran dan hadis qudsi. Hadis qudsi atau hadis Nabi yang lain boleh kita riwayatkan dengan makna, kita rubah lafadznya, tapi tadi kalau kita lupa, kalau kita ingat lafadznya tidak boleh kita rubah lafadz Nabi Muhammad. Adapun Al-Quran kita lupa atau kita ingat, pokoknya tidak boleh kita rubah lafadz daripada Al-Quran. Kenapa? Ya tadi, karena lafadz Al-Quran itu langsung min indillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'jizat Al-Quran itu terletak pada lafadznya. Kalau kita rubah lafadznya, maka berubahlah mu'jizatnya. Ya, mu'jizat Al-Quran itu diperletakkan lafadznya, susunan lafadznya itu. Kenapa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Ahmadullah Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin. Kenapa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padahal sebelumnya pakai dhamir ghaib. Kenapa pakai si dhamir mukhatab? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu. Nah, kan itu kan mukjizatnya di lafaz. Kalau lafaznya kita rubah, ya berarti kita merubah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Makanya haram merubah lafaz Al-Qur'an, walaupun alasannya itu lupa, alasannya macam-macam, tetap tidak boleh. Kemudian perbedaan ketiga antara hadis dan Al-Qur'an, hurmatu masihi lil muhdits. Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak punya wudu. Wa hurmatu tilawatihi lil junub wa nahwih, dan tidak boleh dibaca, haram Al-Quran dibaca untuk orang yang ada janabah, baik dia janabah tadi janabah besar untuk laki-laki atau janabah besar untuk perempuan, yaitu haid atau nifas. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau kita tidak punya wudu, kita baca Al-Quran boleh tidak? Boleh. Ya, selagi tidak menyentuh, ya, la yamassuhu illal mutahharun, kata Allah, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang punya wudu, orang-orang yang suci, kata Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi', kemudian yang keempat, ta'ayyunuhu fis shalah. Ya, Al-Qur'an itu boleh atau harus dibaca di dalam salat. Ya, sedangkan hadis tidak boleh dibaca dalam salat. Ya, Al-Qur'an harus dibaca di dalam salat. Ya, la salata illa bi ummil kitab, kata Nabi besar Muhammad, atau kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah walaupun sedikit ya di dalam salatmu Al-Qur'an. Yang diperintahkan untuk dibaca di dalam salat adalah Al-Qur'an. Yang bukan Al-Qur'an tidak boleh dibaca di dalam salat. Al-khamis, kemudian perbedaan yang kelima antara Al-Quran dan hadis, tasmiyatuhu Qur'anan, dinamakan kitab suci kita Al-Quran. Walaupun banyak nama-nama yang lain, cuman nama yang masyhur, nama yang terkenal adalah Al-Quranul Karim. Ya. Tapi banyak nama yang lain, ada namanya Ummul Kitab, ada namanya Az-Zikir, ya banyak nama-nama selain lafaz Al-Quran. Kemudian as-sadis, yang keenam, at-ta'abbud bi qiraatihi wa kullu harfin minhu bi asyri hasanat. At-ta'abbud bi qiraatihi, ya. Ketika orang membaca Al-Quran, walaupun dia lepas dari niat apapun, dia mendapatkan pahala. Itu Al-Quran. Baca Al-Quran kosong niatnya, bukan niat untuk membersihkan hati, bukan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan niat macam-macam, kosong, baca tanpa niat tetap dapat pahala. Kenapa? Karena hanya dengan kita melafadzkan ya, ayat-ayat suci Al-Quran, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu harfin minhu bi asyri hasanat, dan setiap hurufnya 10 pahala. Ya. Alif itu 1 pahala, lam 1 pahala, ya, mim 1 pahala, 10 pahala, 10. Jadi alif lam mim 3 huruf, berarti 30 pahala. Ya, di alif lam mim itu sudah 30 pahala. Bayangkan kalau orang istiqomah baca misalkan sehari setengah juz atau sejuz, bayangkan berapa puluh ratusan pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis, baik itu hadis qudsi atau hadis-hadis yang lain, ya, ketika orang membacanya kosong dari niat, tidak dapat pahala.
Karena lafadznya ketika dibaca tidak otomatis dapat pahala, harus pakai niat. Ya, kalau kita tadi baca hadis dapat pahala dapat. Kenapa? Karena kita niat baca hadis ini ingin menghidupkan kalam atau perkataan Nabi besar Muhammad SAW, dapat pahala. Harus pakai niat istilahnya. Tapi kalau baca Quran tidak butuh niat langsung dapat pahala. As-sabi, kemudian yang ketujuh, tasmiyatul jumlah minhu ayah wa tasmiyatu miqdarin makhsusin minal ayati surah. Dinamakan beberapa jumlah dari kalimat yang ada di Al-Quran ayat, dan dinamakan beberapa jumlah daripada ayat tersebut surah. Ya, artinya ada ayat, ada surat. Itu tidak ada di hadis. Ayat berapa, surat berapa, itu pasti yang dimaksud adalah Al-Quran, karena itu khusus untuk Al-Quran, tidak ada di hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsamin, kemudian yang kedelapan, lafzuhu wa ma'nahu min indillah. Ya, Al-Quran ini lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala biwahlin jaliyin bittifaqin, dengan wahyu yang sangat jelas, dan ini disepakati oleh semua ulama. Artinya Al-Quran lafaz. Oh, bagaimana Ustaz lafaz sedangkan kalamullah qadim? Itu lain lagi pembahasannya. Lain lagi pembahasannya. Yang penting yang harus kita yakini, Al-Quran yang kita baca itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungannya, lafadznya, susunannya, berhenti di mananya, itu semua 100% dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu istilahnya tidak ada ikut campur, kecuali Nabi ini menggampangkan kita untuk membaca Al-Quran. Nabi ini hanya menggampangkan kita, tapi luar biasa jasa Nabi. Kalau bukan karena Nabi, kita tidak bisa membaca Al-Quran, karena kalamullah thaqil. Ya, kalamullah itu berat. Bayangkan kalamullah. Kalamullah Nabi Musa itu diriwayatkan di dalam beberapa riwayat, ketika habis berbicara dengan Allah, habis munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau itu tidak sanggup mendengar kalam makhluk. Kenapa? Ya, habis munajat dengan zat yang maha indah, kalam yang luar biasa indahnya, itu nutup kuping sampai puluhan hari, tidak mau mendengar kalam makhluk. Bayangkan, luar biasa berarti kan. Itu Nabi Musa ketika habis munajat sama Allah, nutup muka juga. Kenapa? Karena orang tidak sanggup melihat Nabi Musa. Pantulan luar biasa dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk muka. Orang tidak sanggup untuk melihat Nabi Musa. Kita baca Al-Quran sambil senderan. Dari mana kita baca kegampangan ini? As-sahalah, kegampangan dalam diri kita untuk membaca Al-Quran, gampang, enteng. Fa inna ma yassarnahu bilisanik. Kami gampangkan Quran itu karena lidahmu wahai Muhammad. Karena Quran pernah dibaca sama Nabi, jadi istilahnya sama Nabi itu dipreslah, atau dipergampang sama Nabi besar Muhammad SAW. Yang susah-susah sama Nabi, yang gampang buat kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafil hadis falaysa lahu hadhil khasa'is, berbeda dengan hadis. Hadis tidak mempunyai kelebihan ini. Maksudnya hadis, misalkan hadis qudsi, lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau hadis Nabi biasa, lafadz dan maknanya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara umum semuanya min indillah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Jadi orang yang tidak percaya sama hadis itu orang yang bodoh atau tidak tahu dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma yantiq, Nabi itu tidak mengucapkan satu kalimat pun dari hawa. Bukan wa ma yatakallam. Kalau wa ma yaqul, beda ini bahasa Arab. Takallama atau qala yaqulu beda dengan nataqa yantiqu. Nataqa itu bisa jadi itu omongan dari dirinya atau dari orang lain. Itu nataqa. Tapi kalau takallama atau qala yaqulu itu lebih lebih tertuju perkataan tersebut dari dirinya. Misalkan
lebih pas mana ketika ana ya, mengatakan satu kalimat yang mana kalimat ini ana transfer atau ana ambil copy paste istilahnya. Ya. Natoko itu copy paste. Ya, ngambil dari kalam wong lain ana ucap ke itu natoko. Beda dengan takallam, beda dengan qol. Ya, takallama dengan qala yaqulu itu ana sendiri yang ngomong atau dari diri ana sendiri. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, nabi ini ya copy pastenya saja itu tidak mungkin selain dari Allah. Copy pastenya apalagi dari jadi omongan nabi ketika berbicara sama sekali tidak ada dari dirinya. Tidak ada dorongan dari diri hawa nafsu itu tidak ada. Semua yang nabi omongkan itu copy paste dari Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah dari Allah Subhanahu dari A sampai Z. Baik kita namakan itu hadis biasa atau kita namakan itu hadis qudsi atau kita namakan itu Al-Qur'an, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum atau secara am globalnya. Tapi kalau diperinci lagi oleh ulama tadi perincinya ada 3. Yang pertama Al-Qur'an, yang bawahnya hadis qudsi, yang bawahnya lagi hadis biasa. Sanad ada mutawatir, ada sanad biasa. Mutawatir Al-Qur'an jelas mutawatir dari awal sampai akhir mutawatir, sedangkan hadis Nabi dibagi ada yang mutawatir, ada yang ghairu mutawatir. Insyaallah ya akan kita bahas ya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilani wal muslimina